hakikatnya guru itu harus siswa itu sampai sebagai muridnya, boleh juga sebagai sahabat, sebagai teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Dharma Patra Pangkalan Brandan. Cakap-cakap ahoy. Perkenalkan, saya Najmi Rania Dianti Safikah atau biasa dipanggil Ami dari kelas 10 IPA 1. Saya juga merupakan anggota OSIS di bidang demokrasi HAM, ilmu politik hukum kepekaan dan toleransi sosial. Sebelum itu, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe dulu ya channel SMA Dharma Patra. Kali ini kita udah kedatangan tamu podcast kita, yaitu Bapak Ewin Rinaldi SPD MSI, selaku Kepala Sekolah SMA Dharma Patra Pangkalan Brandan. Baik, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat. Ya, semangat ya Pak. Ya, Apa kabar Pak? alhamdulillah sehat. Saya tanya juga lah Pak. Kabarmu gimana coba? Lumayan sehat. Yang penting semangat ya. Ya Pak. Kadang-kadang walaupun kita sakit tapi semangat, sakit itu jadi lupa ya. Jadi lupa minum obat ya. Karena tadi semangat. Iya. Ya. Bapak kan kepala sekolah SMA Dharma Patra Pangkalan Brandan. Jadi mau tanya-tanya dikit nih Pak. Ya, boleh Udah. asal jangan berat-berat. Ya. Udah berapa lama nih Pak jadi kepala sekolah SMA Dharma Patra Pangkalan Brandan? Seharusnya tanya jadi gurunya dulu berapa lama, ya kan? Sebelum jadi kepala sekolah, jadi guru. Sebelum jadi guru. Sebelum jadi kepala jadi kepala sekolah sekolah. maksudnya. Bapak itu jadi kepala sekolah itu dari tahun 1987. Berarti udah berapa tahun? 30? Udah 5 35. 5 tahun. Jadi kepala sekolah bulan Mei kemarin, tanggal 10 Mei tahun 2022. Berarti 2 bulan lebih lah jadi kepala sekolah. Udah lebih 2 bulan. Lebih 2 bulan. Sebelumnya 3 Bapak mengajar ya Pak sebelum jadi kepala sekolah? Ya, jadi mengajar kimia. Saya tetap jadi guru kimia waktu itu, tapi sebelumnya Bapak kan di yayasan sebagai bendahara. Oh, Baru karena ini berhubungan dengan sertifikasi, maka Bapak tetap jadi guru. Dan Bapak tidak mau, walaupun Bapak di yayasan, tapi Bapak ngajar ya. Karena Bapak harus bersyukur. Setelah saya dapat gaji, dapat lagi dari pemerintah, saya harus bersyukur dan saya harus mengajar murid-murid Bapak untuk harapan bangsa dan negara. udah lama banget ya Pak jadi ngajar di SMA Iya. ini. Benar, udah lama. Kamu udah lama jadi siswa baru kan? Baru lah Nah, Pak. berarti baru kenalnya baru hanya berapa bulan masih? Baru sekitar 5 bulan gitu. Ya, ya. Hampir. Oke, silakan. Apa kamu tanya lagi? Program Bapak yang saat ini sedang dijalankan? Memang kalau program ini pada intinya Bapak itu kepingin dua aja sebenarnya. Pertama adalah dari segi religi, Ya. khususnya beragama Islam. Walaupun sekolah kita bukan sekolah agama, tapi karena Bapak adalah seorang Muslim, Bapak harus mengajarkan itu, menguatkan agama mereka, terutama bisa membaca Al-Quran. Ya. Kemudian yang sifatnya kemampuan dari segi intelektualitas. Untuk kemampuan intelektualitas itu harus berhitung dasar dulu. Kalau dia udah berhitung dasar dengan kuat, maka insya Allah pelajaran apa saja pun yang berhubungan dengan hitungan pasti dia bisa menguasai. Seperti yang hari itu kita ada les berhitung dasar. Iya, berhitung dasar itu kemarin kan sama udah baca dilaksanakan. Quran. Tapi terkadang siswa kita sangat disayangkan, mereka itu antusias untuk belajar berhitung dasar itu masih rendah. Mungkin dengan terkesan mungkin adanya berhitung atau ada matematika seolah itu jadi momok. Padahal tidak. Bapak dulu sekolah pelajaran paling yang senangi adalah matematika dan berhitung dasar. Paling suka. Tapi sekarang banyak yang nggak suka sama matematika ya kan Pak? Nah, itulah harus kita cari tahu. Kenapa sih mereka nggak suka? Makanya sebenarnya seorang guru itu dia harus pandai membawa pelajaran itu menjadi pelajaran yang menarik sebenarnya. Gak usah tegang kali. Biar tertarik siswa. Biar Jangan stres. menyenangkan gitu. Bercanda ya boleh. Makanya guru itu harus siswa itu sampai sebagai muridnya, boleh juga sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai tukar pikiran sama mereka, nggak ada masalah. Yang penting masih ada batas-batas kenormalan, tidak melanggar aturan-aturan yang bisa mengganggu sistem dari sekolah itu sendiri. Itu dia.
Oh ya, katanya Bapak dapat beasiswa ya, Pak? Beasiswa S2. Ya, Benar? benar. Ya. Ya, pada saat itu dari dulu sebenarnya Bapak kepingin kali S2, tapi Bapak nggak ada biaya. Tapi bagaimana caranya saya bisa S2 tapi tanpa biaya? Makanya saya cari tahu di mana ada peluang S2 itu beasiswa. Makanya sebenarnya tergantung kita. Di mana kemauan situ ada jalan. Makanya Bapak usahakan untuk cari peluang S2 itu, ternyata ada peluangnya dari Bapeda Sumut pada saat itu, dan saya ikut. Kebetulan Langkat dikirim 10 orang. Langkat itu diutus saya dari Brandan 1 orang. Yang lulus ternyata Langkat cuma 1 orang. Akhirnya ya Bapak. yang lain gak lulus. Mungkin mereka kurang ini ya, menguasai ilmu berhitung kan. Ya kan pelajarannya kan ilmu berhitung juga itu. Iya. Pokoknya berhitung lah. Berhitung, tes psikologinya ada, tes kecakapan. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga. Bapak bahasa Inggris lumayan, bahasa Indonesia paling senang karena Bapak adalah seorang penulis. Bapak ini seorang penulis, buat karya tulis sampai ke tingkat nasional, juara nasional itu ada 3 kali. Oh, Bapak juga buat Seorang lagu penulis. apa? Mars Dharma Patra itu. Ya, itu Pak penulis lagu. Bapak juga seorang penulis karya tulis. Bapak pernah di tahun 1994 terpilih jadi guru kimia tingkat nasional juara 2. Kemudian di perusahaan Jepang juga pernah dulu menerima penghargaan 4 juta rupiah. Dan Bapak juga pernah dulu terpilih guru SMA terbaik untuk Dharma Patra se-Indonesia. Itu dipanggil ke Jakarta. Terbaik untuk guru SMA. 4 juta. Duit semua itu. Artinya bukan Bapak membanggakan diri. Apa yang saya sampaikan ini ada sebenarnya untuk motivasi kepada siswa. Bahwa apapun yang keinginan kita, kalau kita memang mau, pasti tercapai. Tetapi kalau kita nggak ada keinginan, walaupun uang segudang, sebanyak apapun uang Pak Pari, kalau nggak ada kemauan, uang itu habis aja. Kadang ada siswa yang pesimis gitu, Pak, karena uang gitu. Ya, gitu. Jadi segala sesuatu itu tidak bisa diukur dengan uang. Tapi ada tekad dan kemauan. Tekad dan kemauan itulah yang membuat bisa kita akan lebih sukses. Tapi kalau tekad dan kemauan nggak ada, walaupun dengan uangnya banyak, bisa juga habis sirna itu semua. Nah, itulah yang saya tanam. Ada nggak kesulitan Bapak selama menjadi kepala sekolah? Kesulitan pasti ada, Ananda sekali. Pasti ada, Ananda? Pasti ada. Namanya kita memimpin beberapa orang guru, memimpin dari berbagai murid, apalagi guru kita banyak, 578 orang, dan memimpin sistem yang ada di sekolah ini ya sulit. Pasti ada kesulitan. Kelemahan pasti banyak. Namanya manusia punya kelemahan. Pasti ada. Makanya kita selalu sharing sama PKS ya, apalagi bulan-bulan pertama itu Bapak memimpin itu ya masih banyak kelemahan-kelemahan. Nah, kita harus belajar dari pengalaman itu sendiri. Kita harus belajar dari kelemahan itu sendiri. Akhirnya kelemahan itu menjadi sebuah pengalaman. Kita karena tahu kan tema apa? Sebuah moto, the experience the best teacher. Pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Maka pengalaman itu menjadikan sebuah guru bagi saya. Jadi dalam hidupan kita ini, pengalaman kita sehari-hari itu guru kita sebenarnya. Bukan hanya guru itu hanya sebagai guru kita adalah bapak ibu guru, enggak sebatas itu. Pengalaman hidup kita itulah guru kita sebenarnya. Maka itu nggak boleh takut mencoba gitu ya. Betul. Try again. Coba dan coba lagi. Ingat waktu Bapak seleksi S2 itu, Bapak sampai 2 tahun baru bisa diterima mereka. Bukan Bapak langsung daftar langsung diterima, enggak diterima mereka. Coba lagi, baru saya lulus. Gitu dia. Jangan ada keputusasaan. Tetapi tanamkan niat dan tekad bahwa aku harus lulus. Gitu. Harus ditanamkan. Karena jadi motivasi ya Pak. Motivasi gitu dia. Jadi hidup ini kan memilah dan memilih. Apa yang kita pilih, apa yang kita pilih. Kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kita pilih mana yang terbaik, ambil, yang terjelek buang. Makanya memilah dan memilih. Menurut Bapak gimana sih biar siswa itu lebih semangat belajar, biar gak malas-malas ke sekolah? Gampang. Cintai pelajaran itu. Cintai gurunya. Dalam arti kata, tanda kutip, mencintai
bukan berarti untuk memiliki. Iya. Tanamkan kasih sayang. Guru itu adalah orang tua kita juga. Tadi kan saya bilang, guru boleh sebagai sahabat, sebagai orang tua, sebagai teman, boleh. Makanya Bapak suka bercanda sama siswa. Sama guru juga Bapak suka bercanda. Ya, nggak usah terlampau sementara Bapak kepala sekolah wibawa, enggak, saya enggak gitu. Anggap aja biasa. Biasa Ini kan aja jabatan gitu, ini kan sebentarnya. Bukan jabatan itu merupakan ada jabatan itu bukan membataskan diri kepada orang-orang lain, enggak. Sama siapa kita boleh bercerita atau apa. Nah, gitu deh. Gimana Pak? Enak nggak Pak jadi kepala sekolah? Enak sih, enaknya gini dia, kita punya kepuasan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju itu tercapai. Gak enaknya pada saat kita tak tercapai tadi. Terus ada masalah-masalah, kan masalahnya ada saja. Tiap hari kepala sekolah itu pasti ada masalah terhadap lingkungan sekitarnya, apalagi dari luar itu pasti itu. Tapi ambil aja apa positifnya, nggak usah langsung negatif. Karena kalau diambil negatifnya nanti kita sakit sendiri. Stres. Lah kenapa Bapak semenjak kepala sekolah ini jarang sakit? Tapi waktu nggak kepala sekolah termasuk sering sakit. Jadi bisa gitu ya Pak? Nah saya pun heran, kok semenjak saya kepala sekolah saya jarang sakit. Saya nggak pernah nggak hadir, kecuali saya dinas. Nah, itu nggak hadir saya. Tapi sehari-hari saya datang. Malah justru kok gurunya kok sering sakit gitu. Nah, mungkin terbebani apa-apa. Kalau saya makanya belajarlah kita dengan apa yang ada itu. Ambil pengalaman yang udah ada itu. Dan jangan hidup nih jangan terlampau memberatkan diri, nggak usah santai. Kalau mengenai program, ada nggak program yang belum tercapai nih Pak? Ada Atau sih. ada aja Bapak yang belum tercapai? Dari segi ada, Bapak tuh kepingin kali di sini ada eskul tentang robotik. Robotik itu. Jadi saya Bapak ini terobsesi waktu pernah kami dulu Bapak pernah ke Padang Panjang, sekolah aliyah, sekolah agama di Padang Panjang, Sumatera Barat. Mereka eskulnya robotik, padahal sekolah aliyah. Masa kita sekolah umum nggak ada seperti itu? Sayang. Jadi robotik itu adalah kegiatan yang membuat robot. Kalau ada itu bagus sekali itu. Iya. Kerjasama sama USU. Bapak udah hubungi pihak USU, siap kata mereka membantu. Cuman biayanya itu yang cukup mahal. Mungkin ke depan kita cobalah untuk robotik. Terus memang program yang lainnya sebenarnya sederhananya sih. Bagaimana sekolah kita ini lebih dicintai, ya kan? Untuk sekolah ini dicintai oleh masyarakat, ya. Kebersihan. Bapak tuh kepingin sekolah kita ini bersih, nyaman, Bersih. tertib. Kan kadang siswa kita kan kurang tertib, ribut gitu. Maunya nggak ada guru, maunya di dalam aja itu. Itu keinginan saya. Nggak usah bising gitu. Sampah tuh buanglah pada tempatnya. Itu keinginan saya. Kebersihan itu harus kita jaga. Karena kan kebersihan sebagian dari iman. Kalau bersih pun semangat sekolahnya. Ya, Nyaman. betul. Enak kan mata memandang. Bahkan saya pribadi aja terkala saya makan, apabila ada sampah itu kalau nggak ada tong sampah itu saya kantongi dulu. Gak mau saya buang sembarangan. Sampai jumpa tong sampah. Nah itu dia. Makanya kebiasaan-kebiasaan seperti itu tidak dilihat dari usia dan orangnya. Itu dilihat dari kemauan yang ada. Siapapun kalau ada kemauan bisa dilakukan. Walaupun apa jabatannya, walaupun siapa dia. Makanya kadang-kadang kita sedih juga orang kendaraan ya bawa mobil, padahal itu orang kaya, pasti orang kaya, orang pendidikan. Buang sampah Justru dia buang sampah sembarangan. dulu. Makanya hidupnya heran saya. Makanya terus Bapak berkesimpulan berarti rupanya keimanan, kebersihan itu tidak dilihat dari jabatannya, kemudian dari pendidikannya, tapi dilihat dari hatinya. Makanya kita harus punya hati. Ya kan? Kamu punya hati enggak? Punya lah Pak. Punya. Makanya kamu merasa kan? Ada cowok ntar dulu ya kan? Gak ada, Pak. Sekolah dulu. Terakhir nih Pak, kesan dan pesan Bapak untuk siswa-siswi kita nih. Kalau kesan terhadap siswa saya ini, kesannya apa ya? Siswa kita ini masih beragam-ragam ya. Keinginan itu masih belum besar. Maka akhirnya menjadikan pesan kepada mereka supaya keinginan kita itu bersama, bagaimana
cita-citanya diinginkan itu diperjuangkan mulai saat ini. Dia harus belajar yang benar betul. Itu kan keinginan pesan saya kepada mereka. Belajar yang betul dan tancapkan cita-cita itu di hati mereka dan tuju tuh cita-cita itu. Capai bintang itu. Walaupun sejauh mungkin, walaupun setinggi mungkin, capai. Walaupun kita tidak bisa memegangnya, tapi tetap kita tuju. Itu pesan saya. Satu lagi nih Pak, motivasi untuk semangat belajar untuk siswa sama yang teman-teman yang ada di situ. Sebenarnya kalau motivasi belajar itu kepada kita bersama, ingat ya bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kalau makhluk lemah berarti kita serba kekurangan. Maka kekurangan itulah kita tutupi bagaimana menjadi sebuah kelebihan. Ingat, kegagalan bukan merupakan sebuah kehancuran. Justru kegagalan itulah merupakan sebuah kemenangan. Tatkala kegagalan itu bisa diambil hikmah, dia bisa mengambil pelajaran dari kegagalan itu sendiri. Pasti dia akan menjadi sebuah kemenangan di suatu saat nanti. Tetapi kalau kegagalan itu merupakan sebuah kehancuran dia putus asa, maka sampai kapanpun dia tidak akan pernah mencapai kemenangan itu sendiri. Saya kira itu. Gagal berhasil. Nah, gagal. Karena orang kan coba gagal nggak apa-apa. Nah, kalau saya ini termasuk orang yang sering gagal juga. Gagal dalam pacaran ada, ya kan? Gagal dalam usaha ada, gagal dalam mendidik. Bapak banyak juga kegagalan. Bukan bapak nggak ada masalah sama murid, banyak juga. Tapi kita ambil aja imannya dan kita mengupgrade diri lah, memperbaiki diri terus perbaiki aja gitu. Kalau nggak diperbaiki ya nggak pernah kita bisa mencapai kemenangan itu sendiri. Baik, itu aja Pak. Ya, makasih lah. Kasih ya Pak sudah hadir di acara podcast SMA Dharma Patra ini. Ya. Mudah-mudahan program yang ingin Bapak jalankan itu tercapai, berjalan lancar. Ya, amin. Sehat selalu. Ya. Amin. Itu aja mungkin. Ya murah rezeki. Amin, tetap sehat selalu ya. Oke. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Ya. Baik, berakhir sudah podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pula klik loncengnya agar mengetahui video-video terbaru dari channel SMA Dharma Patra. Kami pamit undur diri. Podcast SMA Dharma Patra Pangkalan Berandan. Cakap-cakap, ahoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.